Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada sesi Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya berdoa biar dalam sesi ini saudaraku kita bisa mengalami yang namanya hadirat Tuhan, urapan yang baru, kekuatan. Saya percaya bahwa ada satu terobosan pada hari ini yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Baik secara rohani, saudaraku, kita akan lebih lagi dengan Tuhan. Tuhan akan bukakan satu iman ya Tuhan yang lebih kuat lagi. Terobosan dalam jasmani, saya percaya ada mujizat kesembuhan Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah saudara. Kami terus berdoa untuk saudara sedang berjuang melawan COVID-19 di ruang-ruang isolasi. Saya percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Dan juga saudaraku, pemulihan yang seutuhnya Tuhan akan kerjakan, baik hubungan maupun keuangan. Saya ingin ajak saudara untuk berdoa, memuji, menyembah. Saudara jangan menonton, tetapi saudara ikuti doanya, saudara ikuti nyanyiannya, saudara dengarkan firmannya, saudara responi di live chat, saudara bisa tulis, saudaraku, kata-kata yang bisa membangun yang lain ketika mereka semua membacanya. Kita tahu bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian daripada umatnya. Pada waktu kita memuji, menyembah, Allah hadir tengah-tengah kita saudaraku. Ketika Allah hadir, saya percaya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesembuhan, ada mujizat. Mari ini yang kita butuhkan. Saya percaya juga ketika Allah hadir, Allah akan mengubah hidup kita. Allah akan mengubah sifat-sifat kita, hati kita. Mari saudaraku buka suaranya. Saudara mulai buka suaranya, saudara mulai berdoa. Yes, ucapkan syukuran terima kasih kepada Tuhan. Oh ya labakasi nimila balabakasi. Harapkan hadiratnya, masuk hadiratnya saudara. Oh ya labakasi ala bala 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 bala. Yes. Oh ya bala 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 bala. Oh ya labakasi ala bala 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 bala. Oh ya labakasi ala bala bala bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, kami puja, Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu,
sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dari awal katakan, Yesus kami puja. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Ditinggikan dan dipuji. Mari sembah Dia. sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya. sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji Penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Kami mau masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya lah bakasyalah, permudah setiap kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya lah kami mau tersungkur ya Tuhan menyembah-Mu. Oh Yesus, oh ya lah bala. Oh ya lah bakasyalah bala. Di hari Jumat ini ya Tuhan. Oh ya la bakasyalah bala. Curahkan ya Tuhan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan mengalir tengah-tengah kami. Oh ya la bakasyalah bala. Oh rapi siapa nanamu ini Yesus. Oh masuk saudara. Masuk hadirat Yesus. Sembah Dia, panggil Yesus. Panggil Yesus. Oh ya la bala. Korban syukur Ya Tuhan. ke
Yesus. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari dari awal katakan, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembahku, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembahku, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari lebih lagi. Inilah penyembahan kami, persembahan kami, sebab Tuhan baik. Selamanya aku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sembah Dia, saudara, kemari naik. Oh ya la makasih la bala bala Shala bala 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 bala. Saudara la bala 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 bala. Mari saudara ya, datang pada Yesus. Sembah Dia, tanggalkan setiap beban, tanggalkan setiap kesusahannya. Yes, datang pada Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Bapa, di dalam nama Yesus, aku bawa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Aku hadapkan mereka kepadamu Yesus. Turunkan berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Oh ya la bala 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 bala. Turunkan ya Tuhan, turunkan berkat dalam nama Yesus. Oh ya la bangga, saudara terima berkat ini. Saudara terima dalam nama Yesus. Oh ya la bangga, terus sembah Dia. Terus sembah Dia. Oh ya la bala 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 bala.
dan lihatlah. Yes. Yes. Terus saudara bangun rohnya. Buka suaranya. Yang bisa berbahasa roh. Bangkitkan rohnya. Yes. Saudara naikkan pengharapan saudara. Lihat pengharapan kepada Yesus. Apa yang menjadi doa-doa saudara hari-hari ini? Apa yang menjadi rencanamu? Bawa itu sekarang, yes. Dia hadir di sini. Dia sedang mau memberkati kita. Dalam nama Yesus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Dalam nama Yesus. Oh ya, terus naik lebih lagi. Doakan pokok doa yang lebih besar lagi, yes. Jangan takut, bukan suaranya saudara doa. Ini saatnya berdoa. Panggil Yesus. Yesus, dengar doaku ya Tuhan. Dengar doaku, Kau gembala kami. Dalam nama Yesus. Panggil Yesus saudara, panggil Yesus. Panggil Yesus. Aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus. Terobosan terjadi ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Yes. Oh ya labakasya labak. Bangun saudara. Bangun satu iman, keyakinannya saudara, pengharapannya naikkan. Terima itu dalam nama Yesus. Terima apa yang kau doakan itu. Biar katakan aku terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Panggil Yesus. Yesus, dengar doaku. Panggil Yesus saudaraku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil Yesus saudaraku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan gembalaku. Yesus Tuhan gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan terima kasih. Dalam beberapa hari belakangan ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sudah berdoa Tuhan untuk keamanan, untuk ketenangan, ketertiban.
kerukunan ya Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah jawab doa kami. Indonesia damai, Indonesia damai, Indonesia tenang, Indonesia tentram, Indonesia sejahtera, Indonesia bangkit, Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkat-Mu turun untuk Indonesia ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas Indonesia ya Bapa. Jamah ya Tuhan siap anak-anak-Mu. Rumah-rumah ada pujian penyembahan buat Yesus. Curahkan Roh Kudus atas Indonesia. Terima kasih untuk Presiden kami ya Tuhan. Ya Tuhan, para menteri, Panglima TNI ya Tuhan, para komandan-komandan pasukan ya Tuhan, Polri ya Tuhan yang berjaga-jaga, menjaga keamanan, ketertiban atas bangsa ini ya Tuhan. Terus Tuhan berikan kerukunan buat bangsa ini Tuhan. Persatuan untuk Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jauhkan orang jahat, niat jahat, roh jahat ya Tuhan. Roh pemecah belah kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kami minta ya Bapa, lawatan Tuhan yang besar. Biarlah pandemi COVID-19 ini Tuhan segera berlalu atas Indonesia. Resesi segera berlalu atas Indonesia. Kami minta penuaian jiwa yang besar ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Kayak berdoa untuk Amerika ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas Amerika ya Bapa. Persatuan ya Tuhan, kesatuan, kerukunan, dan juga keamanan atas Amerika ya Bapa. Biarlah dalam masa-masa ya Tuhan yang kritis ini, biarlah Amerika mengambil keputusan yang penting ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat Amerika Tuhan. Selamatkan bangsa ini ya Tuhan. Kembali kepada ya Tuhan tujuan awal pendirian daripada negara Amerika. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan untuk bangsa-bangsa, selamatkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan lihat, Tuhan tahu anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit sekarang. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-Mu yang sedang ya Tuhan berjuang melawan COVID-19, virus corona ini ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kesembuhan yang sempurna, berikan ketenangan di hati dan pikirannya ya Bapa. Kami percaya hasil daripada tes yang berikutnya negatif ya Tuhan, sembuh total dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berikan damai sejahtera, sukacita-Mu buat anak-anak ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus secara khusus untuk anak-Mu yang berjuang melawan penyakit kanker. Tuhan sembuhkan ya Tuhan, autoimun Tuhan sembuhkan. Mereka yang gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan berikan ginjal yang baru ya Bapa. Dalam nama Yesus, yang diabetes sembuh total dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang berjuang melawan kesembuhan stroke, yang stroke Tuhan, dalam nama Yesus jadi sembuh kembali, normal kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, biar ada satu terobosan pemulihan yang seutuhnya, baik rohani, jasmani, sosial maupun keuangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami makin dekat, makin percaya kami punya Allah yang kuasanya lebih besar daripada apapun ya Tuhan, ada masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sembah Dia Ibu Bapa, sembah. Kita iringi doa kita dengan penyembahan ini. Yes, bawa hantar itu ke Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau datang, Engkau yang berkata sendiri, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Hidup inilah hidup yang kekal. Hidup inilah hidup yang membuat kami bisa masuk hadirat-Mu, bisa mengerti rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Hidup inilah yang membuat kami bisa memiliki hati yang baru, roh yang baru. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya hidup ini yang Kau beri adalah hidup di mana kehendak Tuhan supaya kami bisa hidup dalam kelimpahan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini, biarlah mengalami terobosan, pemulihan yang seutuhnya ya Tuhan. Semua aspek hidup mereka, beri kami Tuhan iman ya Tuhan untuk bisa menerima mujizat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun anak-anak-Mu sedang ya Tuhan dalam keadaan yang sangat sulit hari-hari ini, aku berdoa berkat-Mu turun ya Tuhan, berkat-Mu turun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku percaya yang semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudaraku. Puji Tuhan. Hari ini saudara, saya ingin sharingkan satu prinsip-prinsip firman Tuhan yang sangat penting saudaraku untuk hidup kita apabila kita ingin mengalami yang namanya sebuah terobosan, ya kan, suatu mujizat ya, atau berkat-berkat yang tidak terduga dalam hidup kita. Saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin saudara. Nah, hari ini saya ingin sharing lagi, Tuhan taruh di hati saya untuk sharing lagi tentang kisah saudara 10 orang penderita kusta yang datang kepada Yesus saudara. Dari kisah ini ada 3 prinsip yang saya ingin bagikan saudaraku. Jadi 3 langkah iman untuk sebuah terobosan. Ada 3 langkah iman untuk sebuah terobosan. Tapi saya ingin ibu bapak semuanya ikut membaca bersama saya. Ayo kita aktif supaya kita dapetin remanya, mana kekuatannya dari Tuhan. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudaraku yang Kristus, berapa banyak dari antara kita, dari antara saudara yang hadir pada saat ini ingin melihat sebuah mujizat dan terobosan terjadi di dalam hidup saudara. Coba saudara yang mau angkat tangannya. Wah, live chat. Amin, 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 amin. Kalau saudara mau melihat mujizat dan terobosan. Kenapa saudara? Ya kan? Saya yakin memang ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita lihat daripada kisah yang saudara 10 orang kusta ini saudara. Ada 3 langkah iman yang bisa kita ambil. Ya kan? Saat kita percaya dan berharap Tuhan melakukan mujizat dan terobosan di berbagai aspek dalam kehidupan kita. Saudaraku, 10 orang kusta. Saudara tahu 10 orang kusta kisahnya. Kalau zaman dulu, kalau udah bicara kusta, saudara, ini penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit kulit tidak bisa disembuhkan. Penyakit ini berdampak buruk. Berdampaknya buruk dan luas bagi penderitanya. Saya bagi saudara ke dalam 4 aspek. Saudaraku, ini ya kan, bukan cuma aspek jasmani. Penyakit kulit kan jasmani. Saudara, dia menderita secara jasmani.
Tapi juga secara rohani, saudaraku. Secara rohani mereka dinyatakan najis. Menurut hukum Taurat, saudaraku, mereka dinyatakan najis. Ya, najis. Dampaknya apa kalau najis, saudaraku? Dampaknya adalah mereka tidak bisa berkumpul. Mereka tidak bisa beribadah. Saudara, kalau zaman sekarang nih, kalau seseorang kedapatan kena COVID-19, kena virus corona, positif, maka dia dilarang untuk berkerumun, berkumpul, karena bisa menularkan. Nah, penyakit kusta juga penyakit yang menularkan, makanya secara rohani diatur. Ini tidak bisa ibadah, dia bisa kumpul bersama. Wah, ini susah, saudaraku. Yang kedua, ya, orang yang kusta ini secara sosial juga menderita. Ya, kita udah tahu bahwa mereka harus tinggal di dalam satu komunitas. Orang kusta semuanya, mereka harus terpisah dari keluarga mereka. Mereka harus terpisah dari masyarakat umum. Saudara tahu manusia ini adalah makhluk sosial. Ketika manusia ini diisolasi, apa yang terjadi, saudara? Itu penderitaan itu berat sekali. Saudara dipisahkan. Apa sih makhluk sosial? Tuhan pernah ngomong gini, tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan berikan penolong. Jadi secara sosial, ini menderita secara sosial, secara rohani. Saudaraku yang Kristus, kalau mereka harus keluar, mau keluar dari perkemahan orang kusta, ketemu orang-orang yang normal, mereka harus teriak, saya najis, saya najis. Waduh, kepukul banget dah. Jadi bukan lukanya, sakitnya di jasmani, tapi yang di dalam juga, saudara, luka di batinnya ini. Saudara, secara ekonomi orang kusta tidak bisa melakukan pekerjaan yang tetap. Jadi para penderita kusta, saudaraku, berada di dalam situasi dan keadaan yang sangat sulit dan menyedihkan. Cuma kabar baiknya ini adalah gini, saudara. 10 orang kusta ini, mereka ingin mengalami yang namanya kesembuhan, terobosan. Padahal mereka mengerti pada waktu itu penyakit kusta adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, mungkin saudara tidak menderita kusta pada hari ini. Tapi saudara juga ngalami seperti kayak, kok seperti aku nih seperti orang kusta ya. Aku gak berani tampil ke depan, rasa malu. Apapun aspek-aspek yang 4 aspek ini, saya harus mengalami secara jasmani mungkin saudara sakit. Secara rohani, kok saya rasa jauh dari Tuhan, kering dari Tuhan. Secara sosial, saudara mungkin dikucilkan di masyarakat. Secara ekonomi, saya mengalami keterpurukan. Ini seperti kusta, kita gak kusta, tapi seperti kan dampaknya orang kusta kok kita ngalamin. Saudara, saya ingin bagikan 3 langkah iman yang diambil oleh para penderita kusta sehingga terobosan itu bisa terjadi dalam hidup mereka dalam segala aspek. Saudara, saya khotbah ini bukan cuma sekedar saya mau khotbah. Saya ngajar ini bukan cuma sekedar saya ingin beritahu, tapi ada satu dorongan di hati saya. Saya ingin saudara mengalami yang namanya pemulihan seutuhnya, terobosan, bahkan saudara mengalami satu, ya seperti Tuhan bilang, hidup yang berkelimpahan. Secara rohani, secara jasmani, secara sosial, secara keuangan. Saudara bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan bagaimana keadaannya, Pak? Keadaan saya sulit dan sangat menyedihkan. Bapak enggak tahu saya. Iya, 10 orang kusta pun keadaannya sama. Saudara, seperti keadaan yang sangat sulit. Tapi kita lihat ceritanya, kita sudah tahu kisahnya. Mereka semuanya disembuhkan. 10-10-nya disembuhkan oleh Tuhan. Kita lihat saudara 3 langkah. Yang pertama, apa yang menyebabkan mereka bisa mengalami kesembuhan, bisa mengalami mukjizat? Saudaraku, mengalami terobosan. Ketika mereka disembuhkan, otomatis secara rohani mereka sudah bisa, saudara, beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi dinyatakan najis. Mereka bisa kembali kepada keluarga, kepada masyarakat.
Mereka juga bisa bekerja, bisa berdagang dan lain sebagainya. Semuanya dipulihkan, saudara. Tapi startingnya di mana? Mulainya di mana? Perhatikan saudara. Pertama, ya kan, kalau kita mau mengalami yang namanya mujizat atau terobosan, kita harus memelihara pengharapan. Kita harus memelihara pengharapan kepada Tuhan. Orang kusta ini kita tidak punya dasar untuk berharap. Tapi mereka tetap percaya dan tetap berharap bahwa mereka akan disembuhkan. Ini lagu ini, kita akan nyanyikan lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jadi kuncinya gini saudara, kalau kita ingin mengalami yang namanya perubahan dalam hidup kita, atau pemulihan dalam hidup kita, kita mengharapkan saudaraku yang namanya terobosan atau mujizat itu terjadi. Hal pertama ya kan yang harus kita lakukan adalah memelihara pengharapan bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan kita. Katakan amin saudaraku. Banyak orang tidak pernah mengalami perubahan yang mereka inginkan karena mereka ini sudah cukup lama berada dalam situasi yang buruk sehingga mereka kehilangan harapan untuk percaya bahwa Tuhan dapat membalikan keadaan mereka. Saudaraku, kalau sudah terlalu lama keadaannya seperti itu, biasanya orang, saudaraku, sudah mulai kehilangan pengharapan. Saya jadi teringat satu kisah di kolam Bethesda, saudaraku. Di situ ada seorang yang sakit, ya kan, selama 38 tahun. Itu Yohanes 5 ayat 5 sampai 6, saudaraku. Ya, Alkitab katakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara bayangin, kalau sakit 38 tahun dan tidak sembuh-sembuh, biasanya orang ini sudah kehilangan pengharapan biasanya. Dia ada di situ di tempat penyembuhan. Saya yakin, saudara, dia sudah, karena udah nerima nasib. Saudara, tetapi saudara lihat sini, kabar baiknya adalah apa? Yesus hadir di sana. Yesus datang ke kolam Bethesda. Di sini ditulis saudara, baca yang keras. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, apa? Maukah engkau sembuh? Tuhan tahu. Tuhan melihat orang itu. Tuhan tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Saudaraku, Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan tahu, Tuhan lihat saudara. Tuhan tahu keadaan saudara. Dan Tuhan berkata kepada orang yang sakit itu, saudara, maukah engkau sembuh? Waktu Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Sebenarnya Tuhan sedang membangkitkan kembali apa? Pengharapannya. Tuhan hanya bisa bekerja. Tuhan bisa menolong kita kalau Dia melihat adanya pengharapan. Sebelum Tuhan sembuhkan orang yang sakit 38 tahun ini,
Tuhan bangkitkan dulu pengharapannya, saudara. Sebelum saudara melihat pertolongan Tuhan, sebelum saudara mengalami mujizat, Tuhan mau bangkitkan dulu pengharapan saudara. Maukah engkau sembuh? Dia tanya. Jangan-jangan udah lupa. Duduk di situ tuh ngapain kamu? Kolam Bethesda adalah tempat di mana orang-orang sakit menantikan, saudara, malaikat Allah turun goncang daripada air kolam Bethesda. Siapa yang duluan nyebur, dia yang akan mengalami kesembuhan. 38 tahun dia nungguin, saudara. Berapa banyak orang sudah nyebur dan sembuh, tapi dia tetap ada di situ. Saudara, dia tidak pernah sembuh. Kenapa? Dia cerita tidak ada orang yang bawa aku. Kalau ada orang yang bawa aku, ada orang lain yang sudah mendahului aku. Dan aku tetap di sini. Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Ketika Tuhan tanya, mau kamu sembuh? Tuhan sedang bangkitkan lagi pengharapannya. Pengharapan adalah kunci untuk mengalami terobosan. Saat kita memelihara pengharapan kita, kita sedang memelihara apa? Semangat dan sukacita. Ini penting, saudaraku. Saudara jangan sampai kehilangan pengharapan saudara. Katakan amin. Pengharapan untuk ditolong oleh Tuhan. Pengharapan untuk ditolong oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang bisa nolong kita adalah Tuhan. Sesulit apapun, mungkin vonis dokter berkata penyakit kusta ini tidak bisa sembuh, tapi 10 orang kusta ini dia pelihara pengharapannya. Asal aku berjumpa dengan Yesus, sang penyembuh itu, maka sekalipun dokter berkata tidak bisa sembuh, aku bisa disembuhkan. Katakan amin, saudaraku. Hari ini saya ingin kuatkan saudara. Ya kan saudara, pengharapan inilah yang membuat kita bersemangat. Pengharapan inilah yang membuat kita bisa bersuka cita. Di dalam Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah. Jadi gini saudara, kita tahu musuh kita kan iblis. Iblis itu seringkali membuat kita ini patah semangat. Frustrasi, kecewa, pahit, lalu sinis. Sinis. Nah kalau udah sinis, Tuhan gak bisa buat apa-apa. Musuh pengharapan itu sinisme. Saudaraku Yesus Kristus, ini yang harus dijaga. Saudara, ini yang harus dipelihara. Ya kan? Oleh karena itu pentingnya saudara berada di dalam lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat. Saya percaya nih setiap hari 10 orang kusta ini ngomongin firman, jangan-jangan. Terus cari informasi. Dia sudah dengar banyak hal tentang Yesus. Yesus menyembuhkan orang kusta di sana. Yesus bangkitkan orang mati di sana. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dia dengar berita tentang Yesus. Yesus yang penuh kasih. Saudara, itu yang dia bangun terus. Saudaraku, di dalam komunitas 10 orang ini, saudaraku. Dan benar Tuhan lewati kampung dia, desanya. Saudaraku, disitulah saudara dia berseru. Ya kan? Yesus Guru, kasihani kami. Kalau dia tidak punya pengharapan, kalau mereka semuanya 10-10 tidak punya pengharapan, gak mungkin mereka jerit kasihani kami. Ya sudah, gak usah lagi doa. Gak usah lagi doa, doa juga gak dijawab. Gak usah lagi ada usaha-usaha, ngapain lagi kerja. Toh juga mungkin gagal juga, ngapain coba. Itu orang sudah patah semangat. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Bisa gak saudara bayangkan begini? Seandainya 10 orang kusta ini ngomong sama dirinya sendiri. Kami ini udah cukup lama sakit. Sakit kusta udah lama. Gak mungkin lagi lah bisa sembuh. Katanya juga gak bisa sembuh kok. Gak mungkin bisa berubah. Kami udah pasrah nasib. Saudara, kalau mereka ngomongnya seperti itu terus dalam diri Allah, gak mungkin lah. Gak mungkin lah. Sakit ini gak bisa sembuh lah. Aku gini. Gak mungkin lah. Aku bisa diterima jadi ini karena aku minoritas. Jangan ngomong gitu. Gak mungkin lah aku dipromosi. Coba saudara jangan ngomong yang negatif kepada diri sendiri. Kalau saudara mau pelihara pengharapan, saudara harus ngomong, saudara perkatakan firman nubuati pada diri sendiri.
bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang aku doakan dan pikirkan. Katakan amin saudaraku. Katakan terus dalam diri kita. Katakan terus dalam diri kita. Saudaraku, itu yang saya suka omong sama diri saya sendiri. Ya kan saudaraku? Ya ketika ada kekhawatiran masuk. Ketika seperti kayak kehilangan, udahlah mau lepasin. Makanya udah usah pikir lagi, udah usah harap lagi. Tapi saudaraku, itulah saat dimana ngomong lagi sama diri. Enggak, rencana Tuhan. Yeremia 29:11. Aku punya rancangan indah untuk kamu, tentang kamu, masa depan yang penuh pengharapan. Omongin terus. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Katakan amin saudara. Omong terus. Saya percaya orang kusta ini dia tidak ngomong yang seperti itu. Dia ngomong, saudara, sama diri dia. Kalau kita ketemu Tuhan, kita akan berseru sama dia, minta belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia akan mengasihani kita. Ibu bapak saudaraku Kristus, kalau orang kusta ini melepaskan pengharapannya, ngomongnya yang negatif seperti itu, saya pikir, saya percaya kemungkinan besar mereka tetap menjadi penderita kusta seumur hidup dia. Tapi karena mereka punya pengharapan untuk disembuhkan, punya pengharapan untuk dipulihkan, punya pengharapan untuk diubahkan oleh Yesus. Meskipun nampaknya sulit dan tidak mungkin, mereka tetap percaya dan mereka berharap juga kepada Tuhan. Makanya dia berseru, Yesus Guru, kasihani kami. Yesus Guru, kasihani kami. Kenapa saudara gak mau berseru kepada Tuhan? Sudah Pak berseru, berseru lagi. Berseru lagi. Berharap lagi saudaraku. Coba lagi. Katakan amin. 2 hari yang lalu, saya punya ngalami juga satu hal. Satu keadaan yang dulu, saudaraku. Apa yang membuat saya bisa bangkit lagi semangat ini? Tiba-tiba dapat hikmat kan. Saya ambil bangku, saya duduk di bangku. Saya cari bangku kosong. Seolah-olah saya sedang menghadap Tuhan. Bicara sama Tuhan. 4 mata. Saya omong. Kalau Tuhan Tuhan tahu masalah saya cerita masalahnya secara detail. Ini loh Tuhan. Kami beli tanah, kami ini. Jelas ceritain detailnya. Karena saya dapetin pengertian begini. Kalau kita mau intim sama Tuhan, kita bisa terbuka dan cerita secara jelas sama Tuhan. Apapun yang ada di dalam diri kita, hati kita ngomong saja. Ini semua karena Tuhan yang suruh. Sekarang saya ngalami kesulitan, ngalami masalah. Sekarang saya mau nanya, kalau Tuhan jadi saya, apa yang Tuhan akan buat? Kasih tahu saya. Kasih tahu saya. Selesai saya ngomong gitu saudaraku. Itu seperti ada satu kekuatan yang baru. Ada satu pengharapan yang baru. Itu naik lagi iman saya. Walaupun masalahnya belum berubah, keadaan belum berubah. Tapi pentingnya kalau kita mau melihat, mengalami terobosan, mujizat, kita masih punya pengharapan itu. Apakah saudara masih punya pengharapan melihat anak-anak saudara diberkati menjadi orang-orang yang hebat di mata Tuhan? Apakah saudara masih punya pengharapan untuk karir saudara, untuk pekerjaan dan bisnis saudara? Saudara masih punya pengharapan untuk pernikahan saudara? Kalau saudara punya pengharapan, sesulit apapun, sekritis apapun pernikahan saudara, rumah tangga saudara hari ini, saya yakin mujizat masih ada buat saudara. Mungkin saudara sedang mengalami yang namanya penyakit. Apakah saudara masih punya pengharapan untuk disembuhkan? Sekalipun dokter bilang tidak bisa sembuh. Saya mau kasih tahu saudaraku, ini penting pengharapan. Katakan amin. Katakan amin. Di Alkitab banyak orang sudah lama ngalami susah. Sudah lama ngalami susah, ngalami pengguguran. Dia dapat janji tapi janjinya gak datang-datang. Saudaraku, itu susah.
Tapi apa yang mereka buat? Mereka pegang itu. Janji itu. Dengan apa? Berharap. Pengharapan itu ada di sini. Saudara. Jagain di pikiran. Saudaraku. Roma 4 ayat 18 katakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tentang Abraham. Gak ada dasar. Sudah tua. Saudara. Istri juga sudah tua. Sudah mati haidnya. Tapi saudaraku, dia tetap percaya. Dia tetap berharap. Yusuf, saudara. Berada di satu situasi yang sangat sulit. Dan juga terjepit. Saudara, selama 13 tahun. Dia berharap. Akhirnya saudara, Tuhan lepaskan Yusuf. Daud, saya bisa bayangkan. Sudah ditetapkan, diurapi jadi raja. Dia harus melayani seorang raja yang raja yang kasar, cemburuan. Saudaraku, bahkan ketika Daud lebih dipuji daripada raja ini, Raja Saul namanya saudaraku. Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Sangat lama, cukup lama. Dia tetap bertahan. Apa yang membuat Daud tetap akhirnya bisa menjadi raja? Pengharapannya. Hana yang mandul saudaraku. Bertahun-tahun sebelum akhirnya Tuhan membuat dia mengandung dan melahirkan Samuel. Saya mau kasih tahu gini saudara. Jika Tuhan dapat menyembuhkan penderita kusta dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Tuhan juga dapat mengubah situasi dan keadaan saudara pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Pegang ini. Saya ingin saudara punya pengharapan yang baru. Katakan amin. Buang yang namanya sinisme. Ya kan? Gak mungkin gitu. Coba saudara mulai bangun rohnya. Roh iman pasti ada pengharapan di sana. Yang kedua, saudara Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh penderita kusta? Sudah kita lihat sini, ya kan saudaraku? Saudara harus mengambil langkah iman. Ini yang kedua. Tuhan Yesus, ya kan, sebenarnya dapat menyembuhkan 10 orang kusta seketika itu juga. Tapi Yesus saudaraku, ya kan, dia berkata kepada 10 orang kusta ini, dia berkata apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ketika mereka berseru kepada Yesus, Yesus guru, kasihani aku. Yesus jawabnya apa saudara? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Saya mau nanya sama saudara. Bisa nggak Tuhan langsung sembuhkan orang kusta itu? Jawabannya bisa. Saya punya teman seorang hamba Tuhan. Ya saudara, hamba Tuhan, dia sudah almarhum sekarang. Waktu beliau datang ke Palembang waktu itu, saya berkesempatan berdua nyetir. Nah di situ almarhum ini, hamba Tuhan ini sedang mengalami masalah yang cukup berat dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Saudaraku, dan ya kan, sebenarnya awalnya saya nggak tahu. Cuma nggak tahu gimana, saya tuh seperti kayak dapat mimpi. Saudaraku, saya ngomong sama dia. Gini. Langsung dia tersentuh. Saya bilang, saya doa loh untuk Bapak. Tersentuh langsung seperti kayak, saya nggak tahu ya. Kayak dia mau mengeluarkan air mata, dia tahan. Lalu dia pegang tangan saya. Dia bilang begini, Pak Sabta, kalau Tuhan mau tolong saya, dia pasti bisa tolong saya. Semudah membalikan telapak tangan. Saya tuh sudah tungguin. Saya sudah tungguin. Saya sudah doa, saya sudah tungguin. Tapi sampai hari ini, seperti enggak. Saya gak lihat jalannya. Tapi justru dalam keadaan ini, dia bilang, saya banyak, dia bilang, belajar. Ibu bapak saudara, dari satu kata itu saya teringat. Seringkali kita tanya, Tuhan kan bisa, kalau Tuhan mau tolong, Tuhan bisa tolong. Tapi
Tapi kenapa kok lama? Saya mulai dapat jawabannya begini saudaraku. Setiap kali kita berdoa, ya kan, kepada Tuhan, kita minta tolong, kita minta mujizat. Kita minta yang namanya jalan dari Tuhan. Saudara tahu gak? Biasanya, dan bukan biasanya ya. Ya biasanya ini. Biasanya adalah dia pasti akan memberikan perintah untuk kita lakukan. Setiap mujizat yang dia mau berikan kepada kita, biasanya diawali dengan sebuah perintah. Katakan amin saudara. Nah saudara tahu Alkitab adalah kitab dengan sekumpulan perintah Tuhan. Jadi untuk 10 orang kusta perintahnya adalah, saudara, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, itu perintahnya. Saudara, saya bisa bayangkan ya. Ini kita berkontemplasi lah. Kalau saudara baca dalam Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 57, itu kan tentang hukum orang kusta. Kalau orang kena kusta harusnya bagaimana? Kalau dia sudah tahir itu bagaimana? Dan lain sebagainya saudaraku. Saya bisa bayangkan saudaraku, ya kan, bahwa hukum Taurat mengatur seorang penderita kusta baru bisa menghadap imam-imam untuk diperiksa. Lalu dinyatakan tahir apabila orang kusta ini sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia sudah sembuh. Nah pada waktu Yesus berkata perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, 10 orang kusta ini itu belum sembuh. Belum sembuh saudaraku. Saya bisa bayangkan penderita kusta ini bisa berkata kepada dirinya dan saling bicara. Penyakit kita kan belum sembuh. Kok kita disuruh menghadap imam? Ya kan? Saya tuh masih lihat tuh bintik-bintik saya. Saya juga masih lihat. Kamu tuh masih kusta loh. Ya kan? Kalau kita pergi menghadap imam, bagaimana jika para imam itu mendapati kita? Ini semua orang kusta. Kita bisa apa? Mereka bisa tolak kita, bisa usir kita. Nah kita bisa kena hukum nih. Saudaraku yang Kristus, ini loh saudaraku. Kadang-kadang kita mau dapat mujizat. Kita mau minta tolong Tuhan. Saudara harus tahu, itu ada perintah yang harus kita jalankan. Nah untuk perintah yang kita dengar, itu pilihan. Mereka harus buat pilihan. Mereka harus mengambil keputusan. Mereka bisa tetap tinggal di tempat mereka, tidak mau pergi menghadap imam karena mereka belum sembuh, atau mereka mengambil langkah iman melakukan perintah Tuhan. Mereka tuh gak dapat informasi lengkap loh itu. Pokoknya kamu ngadep iman, nanti juga sembuh kok. Tuhan gak ngomong apa-apa kan, coba perlihatkan dirimu sama imam. Titik, sudah, gak ada lagi keterangan tambahan. Saudaraku, kenapa kok gak lengkap? Cuma suruh ngadep imam saja. Saudara, ya saya udah ngomong juga beberapa hari yang lalu ya. Kalau Tuhan kasih kita perintah, dia gak kasih perintah tuh seperti kayak sampai selesai gitu loh. Sekali untuk semua, enggak. Dia kasih gini, dia kasih perintah untuk 4 langkah ke depan. Kalau 4 langkah ini kita jalanin, sudah selesai, nanti dia kasih lagi. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya apa? Itulah makanya firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita itu apa saudara? Paling cuma berapa langkah ke depan. Itu loh saudaraku Tuhan. Jadi Tuhan mau nunggu gini, dia gak akan semuanya kasih. Jangan-jangan belum siap. Tuhan tuh mau lihat iman. Iman tuh disertai dengan apa? Ketaatan. Kalau perintah ini kita lakukan, itu dengan taat, maka dia berikan perintah yang baru lagi. Ya kan, kita lakukan taat. Terus itu yang membawa kita ke naik. Makanya orang benar akan hidup oleh iman. Dari iman kepada iman. Saudara, katakan amin saudara. Kalau satu perintah ini kita gak lakukan, jangan harap kita bisa dapat perintah ke sana.
Ketika kita melakukan perintahnya walaupun itu sulit saudaraku. Dia Allah pasti akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Baik itu uang, baik itu kesehatan, baik itu umur, usia, baik itu hikmat, kuasa, orang-orang, dia akan lengkapi. Katakan amin saudara, yang maunya Tuhan adalah ketika kita dengar, lakukan saja langkah. Kita sudah belajar kemarin, langkah pertama kita itu yang menentukan bagaimana Allah akan bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya juga percaya saudaraku, saya yakin 10 orang kusta ini sebenarnya takut. Dia takut menghadap imam-imam. Tetapi mereka tidak membiarkan ketakutan melumpuhkan iman mereka. Sebenarnya mereka takut. Sebenarnya mereka nggak berani. Saudara untuk menghadap imam. Karena ketika mereka lihat keadaan mereka masih kusta kok. Tapi mereka tidak membiarkan ketakutan melumpuhkan iman mereka. Saya juga gitu saudara, saya sama. Waduh kalau udah bisa sampai kayak gini. Pelayanan gini. Banyak Tuhan suruh-suruh buat ini. Itu sebenarnya ngeri, takut saudaraku. Kalau bagaimana ini? Karena kita tahu, saya bisa ngukur kemampuan saya sangat terbatas. Saya gak sepinter orang-orang hamba-hamba Tuhan yang wah gitu. Saya biasa. Saudara, tapi kalau saya biarin ketakutan ini menguasai saya lalu saya tidak buat apa-apa. Saya percaya Tuhan juga tidak akan bisa bekerja apa-apa dalam hidup kita. Yang Tuhan mau adalah saudaraku, sekalipun kita takut jangan biarkan ketakutan itu melumpuhkan iman kita. Terus jalan, lakukan apa yang kita bisa. Lakukan apapun yang kita bisa, sebisa kita. Ya kan saudara, seturut dengan apa? Firman-Nya. Katakan amin. Yang kedua langkah. Yang ketiga saudaraku, saya ingin beritahu ini saudara. Tentang apa? Kita harus menyadari bahwa kita butuh proses. Butuh proses dan waktu. Ya, saudara pasti udah hafal lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku, saya harus tahu ini tentang proses, tentang waktu. Ya, ikut Tuhan gak ada yang instan. Saudaraku yang seperti Lukas 17 ayat 14 ini menjelaskan saudara. Kita akan baca saudara. Yuk kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Perhatikan kalimat yang terakhir, baca keras. 1, 2, 3. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Coba perhatikan dan garis bawahi kalimat terakhir ini. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Menjadi tahir. Ini adalah kalimat kunci saudara. Kalimatnya adalah kunci dari seluruh bagian firman Tuhan. Saat kita melangkahkan kaki kita, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dengar baik saudara, sementara kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan akan menyatakan mujizatnya, keajaibannya dalam kehidupan kita. Dia akan melakukan terobosan, dia akan melakukan perubahan dalam hidup kita. Jangan nunggu sampai semuanya sempurna dalam hidup kita. Kita harus ambil langkah iman. Perhatikan, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Banyak dari kita telah berjalan selama beberapa waktu dan tidak melihat perubahan apapun, lalu kita apa? Nyerah, mundur. Nggak lagi semangat sama Tuhan, nggak lagi kejar Tuhan, melempem. Saudaraku, Tuhan Alkitab tuh nggak jelasin ya, mereka udah jalan berapa kilo, nggak. Betul nggak saudaraku? Mereka tetap jalan aja. Alkitab nggak jelasin sampai
Kapan mereka disembuhkan? Kadang-kadang nggak tahu. Saudaraku yang Kristus, mukjizat mungkin saja tinggal beberapa langkah lagi. Kalau ini gagal, kenapa nggak coba satu lagi? Mungkin yang ini saudara diberkati. Kalau saudara sedang berdoa untuk anak saudara, sudah cukup lama, jangan berhenti berdoa. Katakan amin, katakan amin. Roma 12 ayat 11 sampai 12 katakan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Nasihat saya, tetap melangkah dengan iman, tetaplah berharap akan kebaikan Tuhan, tetaplah berbuat baik. Kemarin salah satu daripada jemaat YouTube Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah yang tinggal di mana ya, saya lupa itu daerah Kalimantannya mana ya katanya. Apa ya? Kalimantan Barat. Ya 7 bulan katanya dia ikut, sudah ngalami yang namanya sakit GERD ya, asam lambung. Ikut ya nggak langsung sembuh, ikut terus menara doa. Kan tiap hari menara doa ini kan didoain. Doa untuk sakitnya saudara, sakit apapun. Kadang saya nggak sebut. Kadang saya sebut ada penyakit tertentu yang memang Tuhan kasih saya untuk doa ini khusus. Walaupun nggak disebut nama penyakit saudara, tapi saudara doa bareng saya dalam hadirat Allah. Saya percaya sementara mungkin di dalam menara doa yang keberapa, yang ke-30 kah, yang ke-60 kah, yang ke-90 kah, saudara ikut terus doa. Saya percaya mujizat itu terjadi. Katakan amin saudara. Saudara yang sedang berjuang, saudara sedang bekerja, saudara sedang belum terus saudara sama Tuhan. Katakan Tuhan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Layani Tuhan. Layani Tuhan itu adalah gini saudara, mau Tuhan itu apa, kehendak Tuhan itu apa, ya turutin. Perintah Tuhan itu apa? Ya itu namanya melayani Tuhan. Katakan amin saudara. Beberapa orang mendefinisikan melayani Tuhan adalah kalau gereja sudah buka, saya pakai dasi, pakai jas, saya ambil kolekte, itu melayani. Betul. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini melayani itu adalah apa sih kehendakmu? Apa sih maumu? Aku jalanin. Katakan amin. Saudara punya pembantu di rumah. Ketika saudara mau makan Indomie, saudara bisa ngomong, tolong bikinkan Indomie. Saudara ngomong, kasih perintah, itulah maunya saudara, kehendak saudara. Lalu apa saudara? Dia dengarkan, dia laksanakan. Tidak lama kemudian Indomie sudah tersedia. Dia sedang melayani saudara. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Itu poinnya di sana. Jangan bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Saya teringat pada waktu orang Israel, saudara, di padang gurun, ya itu Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 saudara. Ya mereka sudah ngalami mujizat di Laut Teberau. Saudara, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Baru dapat mujizat saudara. Sekarang kena masalah lagi. Kemarin kan dapat masalah, mujizat karena ada masalah kan, betul saudara? Ya kan? Dikejar sama Firaun, di depan ada Laut Teberau, lalu Laut Teberau bisa kering. Jalan saudara, nggak dapat air. Ya, setelah mereka jalan air, mereka tiba di Marah. Tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang dapat kami minum? Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan kepadanya sepotong kayu, saudara. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Air yang pahit berubah jadi manis. Kayu bicara tentang apa saudara?
Bicara tentang salib Kristus. Kehidupan saudara yang mungkin hari ini pahit. Saudara seperti 10 kusta, pahit hidupnya. Secara rohani, jasmani, sosial dan keuangan. Buntu, pahit. Tapi dengar baik saudara, ketika dia datang pada salib, pada Yesus, hidupnya jadi manis. Katakan amin. Tapi bukan itu yang saya mau bahas, saudara. Ini loh sebenarnya saudara. Mereka tuh sebenarnya ini kan dimarah. Nggak jauh dari marah. Saudara, ayat 27 kita lompat saudara, ayat 27. Di sini katakan apa saudara? Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Marah sama Elim itu nggak jauh saudaraku. Di sana ada apa saudara? 12 mata air. Dan 70 pohon korma. Lalu berkemarlah mereka di sana di tepi air itu. Kadang-kadang mujizat itu tinggal selangkah lagi. Tinggal 2 langkah lagi. Kita ada di marah, tempat yang pahit, udah capek. Iya memang capek. Tapi saudara paksakan rasa capek itu yang namanya terobosan. Para dokter olahraga, orang olahraga itu ada istilah itu namanya high intensity interval training. Jadi yang namanya latihan, saudara batasnya di mana? Tambahin dikit lagi sampai kalau terus gitu, itu namanya stretching. Dibikin melar. Kadang-kadang iman kita ini perlu dibuat melar. Sudah gak kuat Tuhan bilang langkah lagi. Akhirnya saudara ketemu apa? Elim. Berapa mata air saudara? 12 mata air. Lambang daripada suku Israel. Pohon korma udah dapat airnya seger. Lalu pohon korma itu kan manis, rasa manis. Yang protein, vitaminnya kuat, banyak segala macam. Ini ya Tuhan, hari ini saya berdoa. Biar terobosan itu terjadi dalam hidup saudara. Mungkin beberapa langkah lagi. Mungkin beberapa hari lagi. Kalau saudara bisa berhenti sungut-sungut, tidak marah, tidak keluh. Saya percaya ini akan mempermudah saudara untuk bisa melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita akan makan perjamuan kudus Ibu Bapa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan terobosan, pemulihan dalam segala aspek, pemulihan seutuhnya terjadi dalam hidup kami. Beri kami Tuhan kemampuan untuk bisa melihat, memelihara pengharapan kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami adalah ya Tuhan kebangkitan dari antara orang mati. Pengharapan kami adalah kebangkitan dari antara orang mati. Tuhan terima kasih. Pengharapan kami ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan melakukan, menolong ya Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Yesus. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, beri kami iman untuk berani melangkah. Ya Tuhan, sekalipun kami takut, kami tidak mau membiarkan ketakutan kami melumpuhkan iman kami ya Tuhan. Beri kami Tuhan kemampuan, keberanian untuk melangkah. Dan juga Tuhan beri kami kesabaran
untuk menantikan waktu Tuhan. Janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk terobosan yang kau berikan dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudara.